Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustazah Fika Antena MPD, di sini saya Wahyuni, saya akan menjelaskan tentang model-model evaluasi pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas model-model evaluasi pembelajaran, di sini saya akan menerangkan tentang apa sih evaluasi pembelajaran itu. Nah, evaluasi pembelajaran ialah mengumpulkan, menganalisis data, menafsirkan informasi tentang hasil belajar siswa atau anak didik. Tujuan agar mengetahui sampai mana berhasilnya, tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, tujuannya bukan cuma itu, bukan cuma ngasih tahu nilai setiap murid, tapi juga mengevaluasi proses pembelajaran dan membantu guru menentukan langkah selanjutnya agar hasil belajar siswa lebih baik lagi. Model-model evaluasi pembelajaran itu dibagi menjadi dua, yaitu kuantitatif sama pendekatan sistem. Di sini saya akan membacakan PPT-nya terlebih dahulu ya. Nah, model pembelajaran kuantitatif yaitu penilaian yang menggunakan angka atau data statistik mengukur hasil belajar siswa secara objektif berdasarkan pragma positivisme. Maksudnya di sini ialah model ini memakai angka data statistik buat menilai hasil belajar. Semuanya diukur secara objektif besertakan pragma positivisme, yang artinya apa? Artinya hasil belajar bisa dibuktikan oleh data yang nyata. Nah, di penilaian model kuantitatif ini ada juga beberapa model-model lainnya, seperti model evaluasi Taylor. Di sini menekankan pada penilaian perilaku siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran. Artinya, evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dan akhir siswa serta kurikulum yang ditetapkan. Jika terjadi perubahan perilaku ke arah positif, maka kurikulum itu dianggap berhasil. Nah, di sini sudah jelas model evaluasi Taylor ini dan perubahan perilaku siswa sebelum pembelajaran dan sudah pembelajaran. Yang awalnya siswa itu menjadi tahu disebabkan karena adanya pembelajaran tersebut. Nah, kita bisa lihat di situ nanti itu berhasil atau tidak kurikulumnya. Dan yang ketiga adalah model teoretis Taylor and Mitchell, menekankan pada dua aspek penting, yaitu mengumpulkan data objektif dari berbagai sumber seperti tujuan, metode, konten pembelajaran, dan analisis individu terhadap kualitas tujuan dan hasil tersebut. Model ini menilai pembelajaran tidak hanya hasil tetapi juga kualitas prosesnya. Nah, di sini mengumpulkan data secara objektif juga dari luar sudut pandang penilaian, misalnya nilai ujian atau hasil proyek. Menganalisis kualitas seperti pembelajaran itu melalui metode dan hasil. Nah, yang keempat ada model Cohn-Stein, dikembangkan oleh Stein dan merupakan bentuk evaluasi formal yang dilakukan oleh pihak luar yang tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran sehingga hasil lebih objektif. Nah, model ini menerapkan, saya langsung contohkan ya. Ini melalui input, proses, dan output juga. Saya contohkan seperti pengawas dari luar, misalnya menjaga sekolah-sekolah itu. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih maksimal, lebih adil. Nah, ya, yang ini pendekatan konvensional, pendekatan yang paling umum di sekolah
khususnya pada kecerdasan siswa melalui ujian atau tes. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem. Pendekatan sistem yang melihat evaluasi sebagai keseluruhan elemen yang saling berhubungan. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa jenis penilaian. Jadi pendekatan sistem di sini ialah penilaian. Ada beberapa penilaian yang terdiri dari yang pertama itu penilaian acuan patokan yang sering disebut dengan PAP, yang membandingkan hasil siswa dengan standar atau kriteria tetap yang telah ditentukan. Nah, misalnya di sekolah itu minimal rata-rata nilai siswa dinyatakan lulus 75. Nah, ya berarti yang lulus itu di atas 75 tersebut. Ada penilaian acuan norma yang dalam singkatnya PAN, yang membandingkan hasil belajar siswa dengan teman sekelasnya, sehingga penilaian bersifat relatif. Nah, penilaian acuan ini nilai siswa dibandingkan dengan standar tetap. Siswa dengan nilai 90 dianggap lebih tinggi dibandingkan rata-rata yang ada di kelas. Yang ketiga, ada pendekatan distrik, digunakan untuk menilai bagian tertentu dari siswa seperti kata, bahasa, dan kosakata. Pendekatan distrik ini menilai bagian kecil kemampuan, misalnya hanya tata bahasa atau kosakata saja dalam tes bahasa. Pendekatan pragmatik, fokus pada kemampuan memahami makna berdasarkan konteks, bukan sekedar arti kata. Maksudnya, menilai pemahaman makna dari konteks dari teks ini bukan cuman sekedar kata atau perkataan saja. Misalnya, siswa paham maksud kalimat dalam konteks percakapan yang nyata itu, gitu. Dan yang terakhir ialah pendekatan komunikatif, menilai kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan situasi komunikasi yang nyata. Nah, menilai kemampuan yang nyata ini bukan cuma membuat kalimat yang benar secara tata bahasa, tapi siswa juga bisa berbicara atau menulis mendengar dengan bahasa yang sesuai yang mereka pahami. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.